1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم، ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم، ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم، ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Saya masih berada di pulau. Saya masih berada di daerah pedalaman saudaraku. Tetapi tidak membuat saya patah semangat di dalam saya membuat video kepada saudara. Di dalam saya menyapa saudara. Saya selalu sukacita, punya semangat karena ada roh Tuhan di dalam saya. Ketika roh Tuhan di dalam saya, roh Tuhan itulah yang memberikan kepada saya semangat, kepada saya keberanian untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan Islamologi, untuk menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, di pulau, di daerah-daerah terpencil. Bapak Ibu, itulah roh Tuhan yang memberikan semangat, dorongan kepada saya. Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ini sangat penting bagi kita semuanya, sehingga menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga kita selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, yaitu percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, percaya kepada Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, yang nuzul ke dunia ini dalam wujud manusia. Manusia yang sempurna, bukan manusia berdosa. Bagaimana cuplikan videonya? Langsung saja sama-sama kita saksikan Bapak Ibu. 1400 عام من الصلوات والدعاء على اليهود والنصارى لتشتيت شملهم، ولم يتبقى لنا شمل، لتدمير أوطانهم، ولم يتبقى لنا أوطان، لسبي نسائهم، ولم تسبى إلا نساء المسلمين. 1400 عام من صلوات الاستسقاء والأمطار تغمر العالم إلا بلاد المسلمين. 1400 عام من الزكاة وعدد الجياع والمحرومين يزداد كل يوم في بلاد المسلمين. أيتها الأمة النائمة، إن من تصلون وتدعون عليهم وصلوا إلى الفضاء وناموا على سطح القمر وشطروا الذرة وجزأوا الثانية واخترعوا الثورة الرقمية، وأنتم لم تفلحوا إلا بثورة الأعضاء التناسلية، وتتدارسون حتى اليوم طريقة دخول المرحاض وماذا يفسد الوضوء وغير المرأة والكلب الأسود. وعندما اجتهد العلماء توصلوا إلى جهاد النكاح وسفاح القربى وإرضاع الكبير ووداع الزوجة الميتة، وكتبوا كتبا في الطريقة السليمة لنكاح المرأة والبهيمة. أيتها الأمة النائمة، ألا يحق لعقولنا أن تتأثر بهذا الفيض من المعارف والعلوم والتكنولوجيا التي تحيط بنا؟ وهل يتوجب على عقولنا أن تبقى رهينة منذ 1400 عام؟ فعندما نضع الحصان لفلاحة الأرض والحمار للسباق فلن نجني خيرا ولن نكسب الرهان. Setelah 1400 tahun mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam doa kita dan memohon kepada Tuhan untuk mencerai-beraikan mereka, akhirnya kitalah yang menjadi orang-orang yang tidak memiliki kesatuan apapun. Kita telah berdoa untuk kehancuran negara mereka, akhirnya kitalah orang-orang yang tidak memiliki negara. Kita telah berdoa untuk memperbudak para perempuan mereka, tetapi kenyataannya hanya perempuan muslimlah yang diperbudak. Kita telah berdoa untuk hujan selama 1400 tahun, tetapi kenyataannya hujan turun dimanapun di dunia, kecuali di negara-negara muslim. Kita telah membayar zakat selama 1400 tahun, tetapi jumlah orang-orang yang kelaparan dan melarat meningkat setiap hari di negara-negara muslim. Wahai umat yang bermimpi, orang-orang yang kalian kutuk dalam doamu sudah mencapai luar angkasa dan tidur di bulan. Mereka telah memecahkan atom dan menciptakan revolusi digital. Sementara yang kalian pedulikan hanyalah alat kelamin kalian.
Kalian masih mempelajari bagaimana seseorang seharusnya masuk ke kamar mandi dan apa saja yang membatalkan wudhu kecuali perempuan dan anjing hitam. Ketika para ulama menggali lebih dalam, mereka mencapai jihad seksual, incest, menyusui pria dewasa, dan seks perpisahan dengan istri yang sudah meninggal. Mereka menulis buku tentang cara yang tepat untuk berhubungan seks dengan perempuan dan binatang. Wahai umat yang bermimpi, bukankah pikiran kita punya hak untuk dipengaruhi oleh pengetahuan sains dan teknologi di sekitar kita? Haruskah pikiran kita terus tertawan setelah 1400 tahun? Ketika kita menggunakan kuda untuk membajak dan keledai untuk balapan, tidak akan ada hal bagus yang dihasilkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Saudara Jalan Bangkit, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video tadi? Video yang barusan saya putarkan di layar HP saudara. Kiranya video itu Bapak Ibu benar-benar bisa menguatkan kita, bisa memberikan penjelasan kepada kita sehingga kita semakin hari semakin teguh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun banyak orang yang menghina, yang mengolok-olok, itu memang harus ada saudaraku ya. Itu hinaan itu harus ada. Olok-olokan itu harus ada. Yang namanya juga tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Karena ajaran Yesus, ajaran yang luar biasa, ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat beberapa firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka. Mereka itu adalah para murid atau sahabat atau orang-orang yang ada pada waktu itu yang mendengarkan pengajaran Yesus ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Coba kita renungkan Bapak Ibu, siapa Yesus ini? Kenapa kepada dia diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi? Kenapa tidak diberikan kuasa ini kepada orang-orang pada umumnya, kepada nabi-nabi yang lain, kepada rasul-rasul yang lain? Kenapa hanya kepada Yesus diberikan segala kuasa di surga dan di bumi? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang pertama sekali, segala kuasa itu diberikan kepada Yesus. Segala otoritas diberikan kepada Yesus. Ketika kita menyadari siapa Yesus ini, kenapa segala kuasa dan segala otoritas diberikan kepada Yesus, dan ketika kita menyadari bahwa kita diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil, kita jangan takut untuk tidak pergi Bapak Ibu ya. Jangan takut, kita murid Yesus. Yesus menjaga kita dan dia berkata, "Aku menyertai engkau." Maka ketika kita menyadari hal itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Kenapa? Kuasa yang ada pada Yesus juga dia berikan kepada kita. Maka Alkitab mengatakan, kalau Roh Kudus turun atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang tidak menjadi saksi Tuhan. Kenapa? Karena orang itu mungkin Kristen keturunan, Kristen KTP, Kristen karena lingkungan, Kristen karena keadaan, tetapi bukan Kristen tinggal di dalam Kristus. Bukan Kristen karena benar-benar mengalami Kristus. Bukan Kristen karena benar-benar mengenal pribadi Yesus, pribadi juru selamat. Kalau kita benar-benar menerima dia, kita mengenal dia, kita bahkan tinggal di dalam dia, bukan saja kita menerima dia, tapi kita tinggal di dalam dia, maka kuasa itu ada pada kita. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksinya. Ketika kuasa itu ada pada kita dan kita menjadi saksi Kristus, tidak ada hal yang menghalangi kita Bapak Ibu untuk kita takut, berdiam diri sehingga kita tidak memberitakan Injil. Karena kuasa yang diberikan kepada Yesus, semua otoritas yang diberikan kepada Yesus, Yesus juga memberikan kepada kita. Maka kita lihat para murid tidak pernah takut Bapak Ibu ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka bersaksi. Taruhan para murid itu nyawa saudaraku. Ya, bukan harta benda, bukan berkat, bukan uang, bukan harta, tetapi nyawa taruhannya ketika mereka memberitakan Injil. Adakah ketakutan pada mereka? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka menyadari yang utus mereka, yang suruh mereka itu firman. Segala kuasa ada pada firman ini. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu.
Kita harus menyadari kita ini adalah murid Kristus, murid Yesus. Maka kalau kita menyadari hal itu, ada satu kekuatan dalam hati dan pikiran kita untuk mendorong kita supaya kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kita bersaksi, who is Jesus man huwa Yeshua, siapa itu Yesus. Nah ini dia saudaraku, kita harus memahami. Yang pertama kata Injil Matius, segala kuasa itu diberikan kepada Yesus. Dan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang belum menerima Yesus. Coba saudara perhatikan, simak baik-baik. Siapa Yesus ini? Kepadanya telah diberikan segala kuasa, segala otoritas. Siapa Yesus? Kenapa otoritas dan kuasa ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain? Katakanlah misalnya Nabi Ayub kepada Nabi Ismail misalnya, kepada Nabi Yahya, kepada Nabi Zakaria. Tetapi kuasa ini, otoritas ini baik di surga maupun di bumi diberikan kepada Yesus. Siapa Yesus ini? Ini harus kita sadari, harus kita renungkan, sehingga kita bisa melihat pribadi Yesus. Siapa dia? Ya, saudara menyendiri, saudara duduk, saudara renungkan. Siapa Yesus ini? Kenapa semua otoritas, semua kuasa diberikan kepada dia? Ya, akhirnya video singkat ini mendorong saudara untuk saudara menjadi saksi Kristus. Tidak membuat saudara takut. Tetapi saya sangat mengharapkan setiap saudara menonton video saya, saudara punya semangat yang menggebu-gebu untuk pergi memberitakan Injil. Saya ulangi, saya sangat berharap setiap saudara yang setiap kali saudara melihat video saya, melihat channel saya, ada roh keberanian dalam diri saudara untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Bukan roh yang bisa melemahkan saudara. Jadi ketika saudara melihat video saya tidak ingin saudara lemah, tetapi justru saya ingin saudara kuat di dalam Tuhan, bahkan punya keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Assalamualaikum Bishim Hamasiah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Lebih-lebih lagi bagi saudara yang mensupport dan saudara yang membawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaan saudara. Terima kasih.